Analis pertahanan yang berbasis di Singapura, Ridzuan Rahmat mengaku khawatir dengan potensi perlombaan senjata di Asia Tenggara. Hal ini sebagai dampak dari akuisisi rudal Han oleh Indonesia yang secara diam-diam dikerahkan ke Kalimantan Timur. Dikutip dari CNA pada Senin, 11 Agustus 2025, Ridzuan menyebut Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menyebarkan sistem rudal balistik taktis modern. Namun, pengerahan rudal Han ke Kalimantan Timur dianggap telah mengubah keseimbangan kekuatan regional. Ridzuan mengatakan, Indonesia kini memiliki opsi serangan presisi tinggi dan respons cepat. Pesawat angkut militer Airbus A400M pertama yang dipesan oleh TNI AU telah berhasil menjalani penerbangan perdananya pada akhir Juli 2025 kemarin. Penerbangan ini berlangsung dari fasilitas Airbus Defence and Space di Seville, Spanyol dan menandai pencapaian penting dalam proses produksi serta persiapan pengiriman pesawat ke Indonesia. Dalam uji coba ini, pesawat A400M mengudara dan menjalani serangkaian manuver untuk menguji kinerja kendali dan mengevaluasi sistem utama, termasuk mesin, sistem kontrol penerbangan, sistem hidrolik, serta avionik. Seluruh proses uji coba terbang dinyatakan berjalan sukses tanpa kendala teknis yang signifikan. Presiden Prabowo percuat TNI, Indonesia kembali jadi macan Asia. Jakarta, 19 Agustus 2025. Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Presiden Prabowo Subianto, yang sejak lama dikenal sebagai sosok militer sejati, kini mengambil langkah besar dalam memperkuat Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dengan strategi jangka panjang, anggaran yang meningkat signifikan, serta visi kemandirian alutsista, TNI di bawah kepemimpinan nasional era Prabowo semakin menunjukkan taringnya. Kekuatan TNI kini digambarkan makin gahar, menjadikan Indonesia bukan lagi sekadar macan tidur di Asia, melainkan macan Asia yang siap mengaum di... Indonesia menjadi negara pertama yang membeli 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN buatan Turkish Aerospace Industries. Kesepakatan pembelian ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Sekretariat Industri Pertahanan Turki di Jakarta, Rabu 11 Juni 2025. Retorika. Anggaran pertahanan naik drastis. Di bawah kepemimpinan Prabowo, anggaran pertahanan RI mengalami lonjakan signifikan. Dari sebelumnya sekitar 134 triliun rupiah, kini melonjak menjadi lebih dari 300 triliun rupiah per tahun. Lonjakan ini bukan tanpa alasan, melainkan diarahkan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta riset dan pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri. Kementerian Pertahanan yang sebelumnya dipimpin Prabowo, kini seolah mendapatkan nafas baru. Proyek strategis yang sempat tertunda, kembali dijalankan dengan cepat. Pembelian jet tempur generasi kelima dari mitra strategis. Pembangunan kapal selam baru di galangan dalam negeri. Produksi kendaraan tempur lapis baja buatan Indonesia melalui PT Pindad. Penguatan sistem pertahanan cyber dan drone tempur. Kemandirian alutsista. Made in Indonesia. Salah satu langkah paling visioner Prabowo adalah mendorong kemandirian industri pertahanan nasional. PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia kini diberi mandat langsung untuk menjadi tulang bangun kekuatan TNI. Jika dahulu Indonesia kerap bergantung pada impor, kini arah kebijakan berubah drastis. Alutsista buatan dalam negeri mulai mendominasi arsenal TNI. Tank Harimau Medium, pesawat CN-235 MPA, kapal perang kelas KRI Merah Putih, hingga drone tempur buatan anak bangsa kini jadi ikon baru kebanggaan nasional. Prabowo bahkan menegaskan, kita harus mandiri, kita tidak boleh selamanya bergantung pada bangsa lain. Senjata terbaik adalah yang kita buat dengan tangan kita sendiri, untuk melindungi tanah air kita sendiri. Latihan militer skala besar. Dalam 2 tahun terakhir, TNI kerap menggelar latihan militer skala besar. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan prajurit dilibatkan dalam simulasi perang modern. Latihan gabungan TNI AD, LA, dan AU
kini rutin dilakukan dengan skenario perang menghadapi agresor asing. Tidak hanya itu, TNI juga memperkuat kerjasama internasional dengan negara-negara sahabat tanpa kehilangan prinsip bebas aktif. Di Lautan Natuna, puluhan kapal perang TNI AL berbaris, jet tempur F-16 dan Sukhoi berterbangan, sementara TNI AD menyiapkan artileri berat di garis pantai. Suasana latihan ini membuat banyak pengamat asing kagum. Dukungan rakyat. Kebijakan Prabowo memperkuat TNI mendapat dukungan penuh dari rakyat. Survei terbaru menunjukkan lebih dari 80% masyarakat Indonesia mendukung peningkatan anggaran pertahanan. Di media sosial, warganet menyebarkan tagar seperti TNI Perkasa, Prabowo bangkitkan macan Asia, dan NKRI harga mati. Ribuan konten patriotik bermunculan menggambarkan semangat nasionalisme yang membara. Reaksi negara tetangga. Langkah Indonesia memperkuat militernya tentu tak luput dari sorotan dunia. Negara-negara tetangga di Asia Tenggara menyambut dengan rasa waspada. Media asing menulis headline seperti Indonesia Rising, The Return of the Retorika. Anggaran pertahanan naik drastis. Di bawah kepemimpinan Prabowo, anggaran pertahanan RI mengalami lonjakan signifikan. Dari sebelumnya sekitar 134 triliun rupiah, kini melonjak menjadi lebih dari 300 triliun rupiah per tahun. Lonjakan ini bukan tanpa alasan, melainkan diarahkan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta riset dan pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri. Kementerian Pertahanan yang sebelumnya dipimpin Prabowo, kini seolah mendapatkan nafas baru. Proyek strategis yang sempat tertunda kembali dijalankan dengan cepat. Pembelian jet tempur generasi kelima dari mitra strategis. Pembangunan kapal selam baru di galangan dalam negeri. Produksi kendaraan tempur lapis baja buatan Indonesia melalui PT Pindad. Penguatan sistem pertahanan cyber dan drone tempur. Kemandirian alutsista. Made in Indonesia. Salah satu langkah paling visioner Prabowo adalah mendorong kemandirian industri pertahanan nasional. PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia kini diberi mandat langsung untuk menjadi tulang bangun kekuatan TNI. Jika dahulu Indonesia kerap bergantung pada impor, kini arah kebijakan berubah drastis. Alutsista buatan dalam negeri mulai mendominasi arsenal TNI. Tank Harimau Medium, pesawat CN-235 MPA, kapal perang kelas KRI Merah Putih, hingga drone tempur buatan anak bangsa kini jadi ikon baru kebanggaan nasional. Prabowo bahkan menegaskan